Perkenalkan, nama saya Anya Yunarkonita dengan NPM 230120100408 dari kelas paralel K012. Jadi di sini saya akan menjelaskan mini project dari statistika bisnis saya yang berjudul Analisis Pengaruh Konsumsi Minuman Berkafein terhadap Konsentrasi Belajar pada Mahasiswa Generasi Z. Jadi di sini saya menjelaskan langsung masuk ke bab kedua, yaitu pembahasan. Di sini saya menggunakan judul proyek saya, yaitu Analisis Pengaruh Konsumsi Minuman Berkafein terhadap Konsentrasi Belajar pada Mahasiswa Generasi Z. Terus yang kedua ada analisis yang akan saya gunakan dan hipotesisnya, yaitu penelitian ini akan menggunakan analisis regression dengan hipotesis sebagai berikut. H0 yaitu tidak adanya pengaruh konsumsi minuman berkafein terhadap konsentrasi belajar pada mahasiswa generasi Z. Kemudian H1 yaitu adanya pengaruh konsumsi minuman berkafein terhadap konsentrasi belajar pada mahasiswa generasi Z. Kemudian teknik pengambilan data yang akan digunakan di sini dalam penelitian ini merupakan penelitian primer dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan melalui Google Form pada 30 responden dengan kriteria sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah mahasiswa atau mahasiswi aktif, yang kedua usia responden 17 hingga 26 tahun. Berikut ini adalah pertanyaan yang ditanyakan kepada responden. Yang pertama adalah seberapa sering Anda mengonsumsi minuman berkafein untuk meningkatkan konsentrasi belajar. Yang kedua ada apakah Anda merasa lebih mudah berkonsentrasi saat mengerjakan tugas atau belajar setelah mengonsumsi minuman berkafein. Kemudian kita masuk ke poin keempat, yaitu data mentah. Berikut adalah data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner melalui Google Form kepada 30 responden. Ini adalah hasil grafik dari kuesionernya. Kemudian saya rangkum menjadi tabel seperti ini, yaitu ada responder, terus ada variable X, yaitu tingkat frekuensi konsumsi minuman berkafein untuk meningkatkan konsentrasi belajar. Kemudian ada variable Y, yaitu pengaruh konsumsi minuman berkafein terhadap konsentrasi belajar. Kemudian masuk ke poin kelima, yaitu hasil pengolahan data. Di sini saya menggunakan Web Linear Regression Calculator seperti ini. Jadi cara menggunakannya yaitu yang pertama kita masukkan variable X, kita blok, kemudian kita copy, kita masuk ke webnya, kemudian kita copy paste variable X. Biar lebih gampang saya split screen. Kemudian untuk variable Y sama, kita blok terlebih dahulu. Kemudian kita copy, kita masukkan, kita copy paste. Kemudian kita calculate. Ini hasilnya. Hubungan Y dan X R square kuadrat sama dengan 0,5685. Ini berarti bahwa 56,8% variabilitas dari Y, konsentrasi belajar mahasiswa, dijelaskan oleh X, yaitu konsumsi minuman berkafein. Ini menunjukkan bahwa model regresi memiliki kekuatan penjelasan yang cukup baik. Dengan rumus R kuadrat SS regression dibagi SS total, yaitu 15,5571 dibagi 273667 dengan hasil 0,5685. Kemudian yang kedua ada korelasi sama dengan 0,754. Ini berarti bahwa ada hubungan langsung yang kuat antara X, konsumsi minuman berkafein, dan Y, konsentrasi belajar mahasiswa. Semakin tinggi nilai X, semakin tinggi pula nilai Y. Kemudian yang ketiga ada standar deviasi dari residual sama dengan 0,6494. Ini menunjukkan penyimpangan standar dari prediksi model terhadap data aktual Y, konsentrasi belajar mahasiswa. Dengan rumus SRS
akar MSE, yaitu akar 0,4218 sama dengan 0,6494. Kemudian ada koefisien kemiringan sebesar 0,85893 dengan interval kepercayaan 0,3905 dan 0,788. Berarti bahwa ketika X meningkat sebesar 1, nilai Y meningkat sebesar 0,5893. Interval kepercayaan yang tidak melintas 0 memperkuat bahwa hubungan ini signifikan. Dengan rumus Y B0 plus B1X yaitu 26,4 dibagi 44,8 dengan hasil 0,5893. Kemudian ada intercept Y B0 yaitu 1,881 dengan interval kepercayaan 1,2001 dan 2,5618. Berarti bahwa ketika X sama dengan 0, prediksi nilai Y adalah 1,881. Interval kepercayaan yang tidak melintasi 0 menunjukkan bahwa intercept ini signifikan secara statistik. Dengan rumus B0Y min B1X yaitu 3,7667 minus 0,5893 akar 3,2 sama dengan 1,881. Intercept A sama dengan minus 3,1919. Kemudian ada regresi keseluruhan ekor kanan F 1,28 sama dengan 36885, P value 0,00001503. Karena P value lebih kecil dari 0,005, kita menolak H0 menunjukkan bahwa model regresi linear secara keseluruhan signifikan dengan P value yang jauh lebih kecil dari 0,05. Kita menolak hipotesis 0 H0 sehingga terdapat bukti yang kuat bahwa konsumsi minuman berkafein berpengaruh terhadap konsentrasi belajar. Kemudian ada model regresi linear Y sama dengan B0 plus B1X plus ini memberikan kesesuaian yang lebih baik daripada model tanpa variabel independen yang menghasilkan Y B0 plus ini. Kemudian ada kemiringan B1 dua sisi T28 yaitu 6,0733, P value 0,00001503. Untuk satu prediktor ini sama dengan P value untuk model keseluruhan, menunjukkan bahwa koefisien kemiringan B1 secara signifikan berbeda dari 0, memperkuat bahwa X konsumsi minuman berkafein memiliki pengaruh signifikan terhadap Y konsentrasi belajar. Intercept Y B0 dua sisi T28 hasilnya 5,6594, P value 0,00004594. Oleh karena itu B0 berbeda signifikan dari 0, menunjukkan bahwa intercept B0 signifikan secara statistik. Kemudian ada model regresi linear mengasumsikan normalitas untuk kesalahan residual. Nilai P Shapiro-Wilk sama dengan 0,525. Diasumsikan bahwa data distribusi secara normal. Kita tidak menolak hipotesis 0 yang menyatakan bahwa kesalahan residual distribusi normal ini menunjukkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi. Data tidak mengandung outliner, tidak ada outliner regresi dalam data, menunjukkan bahwa hasil analisis regresi tidak dipenuhi oleh data yang ekstrim. Masuk ke bab ketiga penutup, yaitu kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan kuat antara konsumsi minuman berkafein dan konsentrasi belajar pada mahasiswa generasi Z. Dengan nilai R kuadrat sebesar 0,5685, model regresi linear menjelaskan 56,8% variabilitas dalam konsentrasi belajar. Uji signifikasi menunjukkan bahwa konsumsi minuman berkafein berpengaruh positif terhadap konsentrasi belajar mahasiswa. Dengan demikian, hipotesis 0 H0 ditolak dan hipotesis alternatif H1 diterima. Menyatakan bahwa konsumsi minuman berkafein berpengaruh
signifikan terhadap konsentrasi belajar pada mahasiswa generasi Z. Dengan persamaan garis regresi, Y sama dengan 1,881 plus 0,5893 X. Sekian dari pembahasan saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.